Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Yesus menengadah ke langit lalu berkata, Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia ini tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa Yesus untuk para murid supaya selalu bersatu dan bisa memandang kemuliaannya. Keluarga, sanak saudara yang terkasih, ada seorang ibu yang sakit begitu lama, bertahun-tahun dia sakit, cuma terbaring di tempat tidur. Anak-anak itu dengan setia merawatnya, tetapi karena terlalu lama, lalu anak-anak itu menjadi bosan, mengeluh karena capek. Dan ibu mereka juga merasa bahwa penderitaan yang dia alami menyusahkan anak-anaknya. Lalu pada suatu ketika ibu mereka mungkin merasa bahwa hidup tidak lama lagi. Dia mengundang anak-anaknya ke dekat tempat tidurnya. Dan anak-anak itu berpikir, oh, ibu kita pasti tidak lama lagi akan pergi. Dia undang kita dekat dengan dia di tempat tidurnya. Mungkin dia mau membagi warisan. Itu pikiran mereka. Setelah sampai di dekat tempat tidur, ibu itu mengajak anak-anaknya berdoa. Hanya kita bersama-sama berdoa. Karena saya sudah berdoa dalam hati hampir setiap malam, supaya saya dibebaskan dari penderitaan saya. Biarlah saya cepat pergi, tetapi Tuhan perlu mendengarkan doa saya. Jadi kita berdoa bersama-sama, mohon yang terbaik bagi ibumu dan mohon hal yang terbaik bagi kalian anak-anakku, katanya. Lalu mereka berdoa bersama. Malam itu mereka berdoa. Besok paginya ibunya rupanya sudah pergi dengan tenang. Anak-anaknya merasa bahagia, bergembira. Karena apa? Bukan mereka yang mendoakan ibunya, tapi ibunya mendoakan mereka, dan ibunya berpesan kepada mereka supaya mereka sebagai kakak beradik selalu rukun, bersatu, hidup dalam damai, tidak boleh bertengkar. Itu nasihat seorang ibu sebelum dia berangkat. Sejalan dengan Yesus dalam Injil tadi, Yesus tidak menyediakan apapun selain dia berdoa kepada Bapaknya, mohon supaya murid-muridnya yang telah diserahkannya kepadanya bisa memandang kemuliaan, selalu bersatu, tidak boleh terpisah. Siapapun yang terpisah pasti tidak akan memiliki kehidupan, tetapi siapapun yang bersatu pasti akan menemukan kehidupan. Doa seorang ibu tadi saya teringat dengan rumusan doa dari Santo Hieronymus. Dia mengatakan, Tuhan, Engkau memberikan dia kepada kami dan kami merasa bahagia. Tetapi sekarang Engkau mengambil dia dari tengah-tengah kami,
Kami sedih tapi kami tidak protes, karena kami tahu bahwa dia kembali kepada sang pemilik kehidupan. Saya kira ini doa dari seorang ibu tadi maupun doa dari Santo Hieronymus juga menjadi ungkapan doa kita keluarga ini, juga mengundang kita mohon kepada Tuhan supaya Bapak Malatias Yosef Juanda selalu ada bersama Yesus dan memandang kemuliaan Yesus. Saat ini dia sedang memandang kemuliaan Yesus. Lalu kemudian kita sebagai orang beriman yang masih dalam peziaran hidup ini, kita tidak bisa mengatakan, biarlah sudah 10 tahun untuk apa lagi kita berdoa. Syukur keluarga ini masih ingat. Itulah persaudaraan iman tidak pernah terputus oleh apapun. Maka keluarga ini mengundang kita untuk hadir bersama mereka, bukan mereka tidak bisa berdoa sendiri, tetapi sebagai komunitas periman yang hidup, kita berkumpul bersama, bersatu bersama untuk berdoa bersama-sama. Mohon kemudahan Tuhan, mohon belas kasih Yesus supaya Bapak Yosef ini selalu bersatu dengan Yesus. Dan kita yang berkumpul ini juga karena digerakkan oleh Roh Kudus sendiri. Bahwa Roh itu telah memerdekakan kita dari perbudakan. Dan Roh itulah yang membuat kita mampu untuk menyapa Allah sebagai Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Dan setiap kita yang memiliki Roh akan memperoleh kemuliaan bersama dengan Yesus. Apalah arti penderitaan, apalah arti kematian dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diterimanya. Tidak ada bandingnya, tidak ada apa-apanya. Maka kita bersyukur bahwa Yesus menganugerahkan kita rahmat pembaptisan yang kita terima, memasukkan kita bahwa kita akan mengalami kematian seperti Dia dan juga akan mengalami kebangkitan seperti Dia. Kemuliaan. Dan kalau kita memiliki Roh, sekiranya Roh itulah yang meneguhkan kita bahwa dibaptis baptis krisma, kita memiliki Roh. Pada satu ketika seorang anak berkata, "Pastor, biarlah tetangga itu selalu memata-matai tetangganya." Mengapa memata-matai? Itu dia selalu sirik katanya. Dia selalu sirik. Dia tetangganya sukses, dia malah yang jadi repot katanya. Lalu suatu hari Pastor lihat, baru dengar tetangganya beli motor, dia demam tetangga. Lalu demam dia. Lalu tidak lama kemudian itu Pastor, tidak lama kemudian seminggu lagi, anak Pastor, coba lihat ibu itu. Dengar tetangga beli motor, dia demam. 2 minggu kemudian mendengar tetangga itu beli mobil, langsung sakit dia. Lalu masuk rumah sakit. Saking irinya, siriknya, dari hidupnya tidak bahagia kan. Hidupnya cuma memata-matai tetangganya. Lalu ketika mendengar tetangganya beli mobil, dia sakit, lalu masuk rumah sakit. Seminggu kemudian tetangga itu berbisik, tetangga kamu baru beli rumah bagus, rumah yang baru, mewah sekali. Langsung putus napas dia. Saking siriknya, lalu ya bisa seperti itu. Lalu anak itu mengatakan, "Pastor, apakah dia tidak memiliki roh? Kan sudah dibaptis, sudah krisma." Saya bilang, dia sudah menerima Roh Kudus, tapi roh itu tidak efektif bekerja dalam dirinya. Maka hasilnya seperti itu, tidak bahagia dia. Hidup selalu sirik, tidak pernah bersyukur. Seharusnya lihat tetangga bahagia, sukses, kita juga harus bersyukur. Lihat tetangga susah, kita juga harus mengambil bagian dalam kesusahan. Seperti Yesus tertawa dengan orang yang tertawa, menangis dengan orang yang menangis. Mengambil bagian dalam kehidupan, dalam kebersamaan. Dan itulah yang membuat bahwa kita memiliki roh itu. Roh yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, dan roh itu membuat kita menjadi ahli waris. Kita yakin Bapak Malatias Yosef ini menjadi ahli waris di dalam kerajaan Bapa di surga. Jadi doa-doa kita juga ya tidak menambah kemuliaan Tuhan, tetapi doa-doa kita ini juga sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan masih mendengarkan doa-doa kita.
Dan kita mohon belas kasih Tuhan bagi saudara kita Bapak Malakias ini, bahwa selama hidupnya dia tidak pernah terpisah dari Yesus, dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Yakin Yesus juga tidak pernah meninggalkan dia. Yesus malah berdoa supaya dia juga tetap bersatu dengan dia. Ibu bapak, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus yang berkorban untuk kita, dia juga mengalami kematian, mengalami Jumat Agung, penderitaan dan kematian untuk menuju ke Minggu Paskah kebangkitan. Saya kira ziarah hidup kita seperti itu. Ziarah hidup kita ya, kita berziarah, saya tidak tahu apakah itu sudah masuk ke Kamis Putih, tapi belum sampai ke Jumat Agungnya. Nanti kalau sudah sampai ke Jumat Agung, artinya Paskah sudah dekat. Minggu Paskah kebangkitan. Kita tidak bisa langsung ke Minggu Paskah tanpa melewati Jumat Agung. Yesus juga tidak pernah Yesus langsung mengalami Paskah kebangkitan tanpa melewati Jumat Agung. Apa artinya Jumat Agung? Penderitaan dan kematian. Maka itulah jalan iman kita, bahwa supaya kita bisa memandang kemuliaan Kristus, kita harus melewati jalan Kristus. Tidak ada jalan lain untuk menemukan kemuliaan bersama Kristus selain Dia yang adalah jalan satu-satunya bagi kehidupan kita. Bapak Malakias, Yosef sudah melewati jalan itu. Dia sudah mengalami dan sudah memandang kemuliaan bersama Kristus di dalam kerajaan Bapa di surga. Kita juga merindukan itu, merindukan untuk memandang kemuliaan Kristus di dalam kerajaannya. Banyak orang rindu supaya bisa melihat surga, tetapi takut mati. Bagaimana bisa merindu melihat kemuliaan surga lalu takut mati? Kapan bisa melihatnya? Jadi kalau orang mau rindu melihat kemuliaan bersama Kristus di surga, harus mengalami kematian. Jadi tidak perlu takut. Kematian itu sudah pasti, tapi bentuknya sangat berbeda yang akan dialami oleh setiap manusia. Ada yang mengalami sakit dulu, ada yang tidak sakit, ada yang kecelakaan. Itu berbagai bentuk kematian, tapi kematian sudah pasti selalu ada di depan mata kita, bukan di belakang kita. Ziarah hidup kita dalam menyongsong masa depan. Kita ini masih berziarah menuju kemuliaan Kristus, dan kita sudah dipenuhi dengan Roh Allah sendiri yang menguatkan kita dalam perjalanan ini. Maka hidup kita ini bukan hidup untuk menunggu kematian, tapi hidup untuk berbuat baik terhadap sesama. Hidup selalu bersyukur dengan segala apa yang ada, bukan mengeluh, bukan mengerutu, tapi selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang bahagia, orang yang penuh dengan Roh Allah, bukan roh yang lain. Kalau penuh dengan roh lain, artinya dia pasti seperti cerita dari seorang anak tadi. Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih, dengan Roh Allah yang sama ketika kita menerima baptisan dan kita telah menerima sakramen perbuatan, itulah yang memampukan kita untuk terus berziarah di dunia ini. Berziarah menuju kemuliaan Allah, dan janji Allah tidak pernah dibatalkan oleh kelemahan kita. Tetapi kalau kita sungguh bertobat dan mau memasuki kehidupan yang baik, saya kira kita memperoleh barisan dari Allah yang Dia janjikan kepada kita. Yang terpenting, kita tidak boleh kehilangan iman dalam perjuangan hidup ini. Kita boleh kehilangan iman dan harapan kita untuk terus berharap bahwa Tuhan itu selalu menyertai dalam perjalanan kita. Dan saya teringat dengan baik, ada seorang mengatakan, "Pastor, mengapa di kampung kami kalau memakamkan orang itu jauh dari kampung, jauh sekali dari kampung." Dan memang pengalaman Pastor juga pernah tugas di Hulu. Pastor sudah pakai jubah, dikiranya kuburannya dekat kampung, di belakang kampung. Ternyata jalan mau hampir 1 jam di tengah hutan, ini belum selesai, belum sampai. Lalu lewat beberapa anak sungai. Tapi kenapa kita ini susah-susah diri pergi memakamkan ke tempat yang jauh? Kenapa tidak dekat-dekat? Harus melewati beberapa anak sungai. Pastor, kalau kita lewat beberapa anak sungai ini, nanti orang yang mati kalau mau kembali, injak air ini dia tidak akan kembali. Itu pikiran kita manusia.
Kita lalu membayangkan nanti kalau dia mati, nanti dia datang kembali, lalu injak air tidak kembali lagi. Itu pikiran manusia. Lalu belum lagi ada yang lain. Lalu waktu itu apakah seseorang itu meninggal karena kecelakaan atau apa, lalu ketika dimakamkan, segala sepeda motor juga masuk ke dalam kubur, helm juga masuk ke dalam kubur. Terus kenapa semua helm dan motor masuk ke dalam kubur bersama ketika pastor? Motor itu penting supaya nanti kalau sampai di sana dia bisa ojek online, sampai ke surga untuk ojek online. Ya itu pemikiran manusia. Padahal kita ini ya mati tidak membawa apa-apa, kita mati juga tidak membawa apa-apa, cuma membawa pertanggungjawaban iman kita di hadapan Tuhan tentang hidup kita yang sudah dipenuhi roh ini berbuah atau tidak dalam kehidupan ini. Kita yakin bahwa dengan kekuatan roh itulah menjauhkan kita dari berbagai hal yang merintangi, yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam kemuliaan bersama Kristus. Semoga doa kita membantu saudara kita Bapak Malakias Yosef Juanda, dan saat ini pasti sudah bergembira karena keluarga ini tidak melupakannya, masih terus berdoa. Kegembiraan ini menjadi kegembiraan gereja, kegembiraan kita bersama. Yesus mendoakan kita, kita juga mendoakan saudara kita saling mendoakan agar kita selalu bersatu dan bisa makan kemuliaan Kristus. Amin.